Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Q Aprilansyah 244 11044. Have a nice day, and I will explain a little about the basic business communication. The following is what I can convey. Apologies for any mistakes. Thank you. Next, what is business communication? Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi dalam konteks bisnis untuk mencapai tujuan tertentu yang berperan dapat membangun hubungan, negosiasi, pengambilan keputusan, dan efektivitas kerja. What is business communication? Important. Mengapa komunikasi bisnis itu penting? Karena ini meningkatkan produktivitas dan efisien kerja. Selanjutnya ada menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan bisnis dan membangun citra perusahaan yang profesional. Selanjutnya ada element of business communication. Here are the element factor. Yang pertama ada sender atau pengirim. Pengirim adalah pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada message atau pesan. Informasi yang dikomunikasikan. Tiga, channel media atau saluran komunikasi yang digunakan baik secara verbal, tertulis maupun digital. Yang keempat ada receiver, penerima atau pihak yang menerima pesan. Yang kelima ada umpan balik atau feedback. Feedback adalah respon dari penerima atas kelangsungan pesan yang diterima oleh pengirim mengirimkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi bisnis atau types of business communication. Here are the factors. Yang pertama ada verbal. Verbal itu mencakup dua hal. Yang pertama lisan, mau yang kedua ada tertulis. Lisan, lisan biasanya seperti presentasi, rapat maupun telepon. Sedangkan tertulis itu sebagai email, laporan, dan masih banyak lagi. Kedua ada non-verbal. Non-verbal itu mencakup sebagai bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara. Lalu yang mempengaruhinya adalah cara pesan diterima dan dimaknai. Selanjutnya, next ada saluran komunikasi bisnis atau business communication channel. Yang pertama itu bisa dilihat ada direct communication, yang kedua ada digital communication, yang ketiga ada printed communication. Yang pertama ada direct communication atau komunikasi langsung. Maksud dari komunikasi langsung adalah seperti tatap muka, telepon,
maupun video call. Selanjutnya ada digital communication. Maksud dari maksud dari komunikasi digital adalah eh, email, media sosial, maupun aplikasi chatting lainnya. Yang terakhir ada komunikasi cetak atau printer komunikasi. Communication. Biasanya berbentuk laporan bisnis, brosur, maupun proposal. Pemilihan saluran komunikasi yang harus sesuai dengan tujuan dan konteks komunikasi. Selanjutnya ada bentuk komunikasi dalam bisnis atau form of business communication. Nah, pertama ada internal communication, biasa disebut juga komunikasi internal. Komunikasi internal adalah mana suatu antara karyawan dalam perusahaan. Contohnya rapat tim, email internal, serta lainnya. Yang kedua ada external communication dengan pelanggan, mitra bisnis maupun investor. Contohnya negosiasi, pemasaran, dan customer service. Selanjutnya ada prinsip-prinsip komunikasi efektif. Yang pertama ada clear and concise atau jelas dan ringkas. Kenapa begitu? Karena agar eh, komunikasi yang lebih efektif itu secara jelas dan ringkas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kedua ada sopan dan profesional. Profesional itu penting dalam berkomunikasi baik secara individu, kelompok maupun lainnya. Yang ketiga ada relevan dan tepat waktu. Sampaikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Jangan bertele-tele atau jangan membuat audiens itu bingung. Terakhir ada mendengarkan aktif. Kita sebagai komunikasi yang baik harus memberikan perhatian penuh pada lawan bicara. Selanjutnya, apa hambatan dalam komunikasi? Yang pertama adalah hambatan fisik. Maksudnya adalah jarak, suara bising, maupun gangguan teknologi. Kedua, ada hambatan psikologis, emosi, stres, dan prasangka. Yang ketiga, hambatan bahasa, penggunaan istilah teknis, perbedaan bahasa. Yang terakhir ada hambatan teknis, masalah dari koneksi internet, perangkat yang tidak didukung, dan adanya eh, kekurangan alat teknologi. Selanjutnya ada strategi. Berikutnya adalah strategi mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, gunakan bahasa sederhana. Yang kedua, ada dengarkan secara aktif. Yang ketiga, ada pilih media yang tepat karena sesuaikan dengan audiens dan kebutuhan. Yang keempat, ada gunakan teknologi secara efektif. Memanfaatkan alat komunikasi digital untuk mendukung interaksi dan jangan berlebihan. Yang 10 ada cara komunikasi di era digital. Ada email, media sosial, aplikasi,
chatting bisnis. Domain. Pastikan subjek yang jelas, isi yang ringkas, dan bahasa yang profesional. Dan ada media sosial. Media sosial itu lebih digunakan ke pemasaran, layanan pelanggan, dan membangun citra perusahaan. Yang ketiga ada chat aplikasi chat bisnis. WhatsApp bisnis, Slack, Microsoft Teams, dan komunikasi cepat dan efektif. Selanjutnya ada peran komunikasi dalam negosiasi. Pertama ada persiapan sebelum negosiasi, teknis persuasi, membaca bahasa tubuh, serta membangun hubungan baik. Seperti apa sih membangun hubungan baik? Negosiasi yang membutuhkan kepercayaan dan komunikasi yang terbuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Kira Brilliansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.